Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kesulitan belajar menulis. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahmi, jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu diagnostik dari remedial teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Hariwitono MPD dan didampingi juga oleh Ibu Hikmah Ramdhani Putri MPD. Jadi pada video kali ini apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan bahas yang pertama, ada pengertian dari kesulitan belajar menulis. Kemudian yang kedua, ada penyebab dari kesulitan belajar menulis. Dilanjutkan dengan ciri-ciri dari kesulitan belajar menulis. Dan yang terakhir, ada stimulasi untuk anak yang mengalami gangguan belajar menulis atau yang biasa disebut dengan disgrafia. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kesulitan belajar menulis. Jadi, apa sih kesulitan belajar menulis itu? Jadi, kesulitan belajar menulis atau disgrafia adalah gangguan belajar pada kemampuan menulis anak, di mana anak mengalami hambatan dalam menulis, mengeja, dan menyusun kerangka berpikir saat pelajaran mengarang. Anak yang mengalami kesulitan belajar menulis biasanya kesulitan juga dalam membaca. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar membaca atau disgrafia ini akan terdiagnosa apabila telah berusia di atas 10 tahun. Karena usia awal masuk sekolah, jika anak belum bisa membaca, menulis, dan berhitung, itu merupakan hal yang wajar. Jadi pada tahap tersebut mereka itu masih diajari bagaimana cara menulis, berhitung, dan membaca. Jadi wajar apabila mereka belum bisa salah satu dari 3 tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab disgrafia atau kesulitan belajar menulis. Pada umumnya, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak dan orang dewasa, maka dapat diduga bahwa penyebab dari disgrafia adalah karena trauma kepala, baik itu yang disebabkan karena kecelakaan, penyakit, dan sebagainya. Penyebab paling umumnya adalah karena neurologis atau adanya gangguan pada otak kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Selain itu, menurut Lerner, ada 7 faktor yang menjadi penyebab dari disgrafia atau kesulitan belajar menulis ini. Nah, faktor yang pertama adalah karena gangguan motorik, di mana anak yang motoriknya belum matang atau mengalami gangguan. Hal tersebut juga akan menyebabkan si anak mengalami kesulitan dalam menulis, di mana tulisannya menjadi tidak jelas, terputus-putus, keluar dari garis bantu, dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua ada karena gangguan perilaku, di mana anak yang hiperaktif atau perhatiannya itu mudah teralihkan. Hal tersebut akan menyebabkan pekerjaan dari si anak mengalami hambatan atau gangguan, termasuk juga belajar menulis. Misalnya nih, anak ini mau menulis, tapi yang dia perhatikan bukan tulisannya tetapi tangannya. Jadi hal yang mau dia lakukan jadi terhambat karena fokusnya itu mudah teralihkan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada gangguan persepsi. Jika anak mengalami gangguan persepsi visual, maka anak akan kesulitan dalam membedakan bentuk-bentuk huruf yang memiliki kemiripan yang hampir sama. Misalnya huruf B dengan D, huruf W dengan M, huruf P dengan Q, dan sebagainya. Jadi ketika anak itu mau menulis, dia akan mengalami kesulitan di mana nanti dia akan tertukar-tukar dalam menulis huruf-huruf tersebut. Misalnya dia mau tulis huruf B tapi malah dia tulis huruf D dan sebagainya. Sedangkan kalau persepsi audiotorisnya yang terganggu, maka anak akan kesulitan menuliskan kata-kata yang diucapkan oleh guru maupun orang tuanya. Nah, kemudian yang keempat ada gangguan memori, di mana ketika anak mengalami gangguan memori visual, maka anak akan kesulitan dalam mengingat bentuk kata ataupun huruf. Jadi misalnya kalau kita hari ini ngajarin dia huruf A, maka besoknya bisa jadi dia lupa atau udah pasti dia pasti lupa. Jadi hal tersebut harus sering-sering kita ajarkan. Misalnya
A itu kita ajarkan tidak hanya sekali tapi berkali-kali sampai anak ini benar-benar ingat. Kemudian kalau yang terganggu adalah memori auditorisnya, maka anak akan kesulitan dalam mengingat kata-kata yang baru saja disampaikan oleh guru. Kemudian yang kelima, kemampuan melaksanakan cross modal, di mana kemampuan melaksanakan cross modal ini berkaitan dengan kemampuan mengorganisasikan fungsi visual ke motorik, di mana dari apa yang dilihat menuju ke tulisan. Jadi misalnya kalau anak ini tidak bisa melaksanakan cross modal, maka akan menyebabkan gangguan koordinasi mata tangan, di mana nanti tulisannya itu akan menjadi tidak jelas, putus-putus, keluar dari garis bantu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam ada penggunaan tangan yang dominan, di mana anak yang tangan kirinya lebih dominan atau kidal, biasanya tulisannya akan terbalik-balik, bukunya akan sering kotor, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kemampuan memahami instruksi. Jadi anak yang tidak bisa memahami instruksi, dia akan sering salah dalam menuliskan kata-kata yang diperintahkan oleh gurunya. Baik, selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Ciri-ciri anak yang mengalami disgrafia yaitu yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf di dalam tulisannya. Kemudian yang kedua, penggunaan huruf besar dan kecilnya masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak profesional. Yang keempat, sulit mengomunikasikan suatu ide, pengetahuan, dan pemahaman melalui tulisan. Kemudian yang kelima, kesulitan memegang ballpoint atau pensil untuk menulis. Yang keenam, cenderung berbicara pada diri sendiri ketika menulis atau lebih memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Yang ketujuh, menulis tidak sesuai dengan garis bantu yang ada di dalam buku. Dan yang terakhir, tetap merasa kesulitan untuk menulis meskipun hanya menyalin tulisan yang sudah ada. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu materi keempat tentang stimulasi pembelajaran untuk anak yang mengidap disgrafia atau kesulitan belajar menulis. Nah, di sini ada beberapa cara atau latihan stimulasi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru maupun oleh orang tua terhadap anak yang mengidap disgrafia atau kesulitan belajar menulis, yaitu diantaranya yang pertama dengan latihan pra menulis. Latihan ini dilakukan dengan cara melatih anak untuk mulai mengenal alat-alat tulis dengan baik, seperti melatih anak memegang pensil, melatih anak menulis dengan benar, kemudian mengatur posisi duduk, serta mengatur jarak mata dengan buku. Nah, kemudian yang kedua yaitu kegiatan menjiplak huruf. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan menarik garis, membuat bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis, dan menjiplak bentuk huruf. Kegiatan ini harus dilakukan secara terus-menerus sampai si anak berhasil dalam menulis huruf. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu menulis huruf balok. Cara ini dilakukan dengan mula-mula guru menunjukkan huruf, kemudian menyebutkan nama huruf sambil memperagakan cara menulis huruf, lalu anak menelusuri huruf dengan pensil dan menyalinnya di kertas. Berikutnya, huruf tersebut disajikan dengan tulisan tebal yang kemudian ketebalannya itu secara berangsur-angsur dikurangi, yaitu dengan mula-mula huruf ditulis secara tebal, kemudian ditipiskan dengan membentuk titik-titik atau garis putus-putus. Nah, selanjutnya cara yang terakhir yaitu dengan menulis bersambung. Ada beberapa tahap yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu dengan mula-mula kata-kata ditulis dengan huruf balok, di mana huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis putus-putus, yang kemudian anak menelusuri huruf balok dan garis penghubung, di mana kegiatan ini nantinya diawali dengan huruf yang sederhana, baru setelah anak lancar dengan cara ini dilanjutkan dengan menulis huruf bersambung yang sebenarnya, yaitu menulis tanpa bantuan garis dan titik-titik yang kemudian ditebalkan, tetapi menulis dengan huruf-huruf untuk membentuk kata dan kalimat secara wajar. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.